Nah, ini melampaui batas. Muncul kelompok kedua itu melampaui batas dalam beribadah kepada Allah. Mereka harus mempunyai cara dalam beribadah kepada Allah di luar cara sunnah. Ini kan kesesatan. Siapa yang membuat satu cara atau mengambil satu cara dalam beribadah di luar dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kesesatan. Nah, itulah yang mereka katakan at-tariq, jalan. Tarekat, orang kita panggil di sini tarekat. Cara tersendiri yang mereka buat untuk beribadah kepada Allah. Ini al-ghulu, melampaui batas. Nah, kemudian mereka membuat berbagai macam cara. Dapat kita lihat di kitab-kitab tasawuf. Aneh-aneh. Dan semuanya penuh dengan kejahilan. Bacalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Talbisu Iblis. Luar biasa. Bagaimana orang-orang sufi itu. Ini al-ghulu. Dari situlah berkembang ajaran tasawuf. Berkembang ajaran tasawuf. Dan dia dimasukkan orang ke dalam Islam karena atas nama Islam. Sama dengan filsafat. Nah, kemudian mereka berfirqah-firqah. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, Jamaah Tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini, saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya. Karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Hurut keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khaira ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat. Yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Nah, ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jama'atut Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat?
Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin. Ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, wah kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, tidak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri, dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya udah 200 lebih itu. Hah?